Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hufha, baiklah, biarkan dia menelan pil ini, karena pil ini akan dapat membuat dia sembuh lebih cepat, ucap Lin Sang sambil melemparkan kotak yang berisikan satu pil tingkat Sein di dalamnya. Mendapatkan obat itu, Lan Jingyi awalnya hanya diam saja, dan dia terlihat masih bengong dengan apa yang terjadi tadi. Terima kasih, ucap Lan Jingyi. Lin Sang mengangguk, lalu berbalik pergi dan meninggalkan tempat itu tanpa berkata apapun. Melihat Lin Sang pergi, Ming Bier dan dua cucunya juga ikut pergi bersamanya. Lu saudari Feng bantu mereka untuk ke kamar masing-masing, ucap Lan Jingyi. Wush. Baik permaisuri, ucap Feng Yin yang tiba-tiba muncul itu. Baik kakak Lan, ucap Mulu segera pergi bersama Feng Yin, untuk membantu mengantarkan orang-orang itu ke kamarnya masing-masing. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Mu Jing. Hanya saja, tulangnya banyak yang patah, dan kesadaran ilahinya agak terluka, balas Lan Jingyi. Mendengarkan itu, ada rasa sedih di hati Mu Jing. Dia mengeluarkan batu komunikasi, dan langsung memberitahu ayahnya tentang masalah yang dialami Lin Tian saat ini. Apakah kamu butuh bantuanku? Tanya Mu Jing kepada Lan Jingyi. Tidak, balas Lan Jingyi dengan tegas, setelah dia tahu kalau dua keluarga Lin Tian tidak akan bisa membantu. Jika dia memberikan Lin Tian kepada salah satu dari mereka, maka kemungkinannya akan membuat keributan lagi. Dan jika mereka ribut lagi, Lin Tian akan terlupakan karena pertengkaran dua keluarga itu. Baiklah, aku akan keluar, ucap Mu Jing sambil menghela nafas. Dia juga tahu apa yang sedang difikirkan oleh Lan Jingyi, jadi dia tidak bersikeras lagi dan keluar dari kamar Lin Tian, sambil melihat Lin Tian dengan penuh kekhawatiran. Setelah Mu Jing pergi, Lan Jingyi terlihat mengeluarkan pil tadi yang diberikan oleh Lin Sang. Dia segera membuka mulut Lin Tian, dan memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Setelah itu, terlihat di wajah Lan Jingyi yang juga perlahan-lahan mulai pucat. Dia terus mengirimkan energinya kepada Lin Tian untuk membantunya mencerna pil itu, dan juga untuk membuat tubuh Lin Tian lebih cepat pulih. Di luar kamar Lin Tian, semuanya terlihat bola-balik di depan kamar itu. Ming Bier juga terlihat khawatir dengan keadaan Lin Tian, tapi dia sudah dimarahi oleh suaminya. Dan pada akhirnya dia tidak berani membuat masalah lagi. Sebelumnya Mulu dan Feng Yin ingin membawa mereka pergi ke kamar mereka masing-masing, tapi mereka semua menolak, dan berdiri di depan kamar itu dengan harapan Lin Tian bisa bangun. Kakek, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Ucap Lin Xin yang agak kesal dengan sifat sombong Lan Jingyi. Kamu tidak mengerti apapun. Wanita itu sudah cukup lama bersama Lin Tian, jadi wajar jika dia marah kepada kalian, balas Lin Sang dengan menghela nafas. Wanita seperti itu, meskipun dia tahu apa yang akan dilakukannya sia-sia, tapi selama dia bisa bersama dengan orang yang dia cintai ini, itu saja sudah cukup baginya. Dan saat Lin Sang melihat Lan Jingyi yang marah sebelumnya, dia seperti melihat kalau aura yang dikeluarkan oleh Lan Jingyi, itu sangat berbeda dengan aura energi dari api yang seperti biasanya. Gagak emas ya, itu sudah sangat lama sekali. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini, ucap Lin Sang dengan wajah serius di dalam hatinya. Lin Guang hanya terdiam, dan tidak banyak berbicara sejak masuk ke istana itu. Dia hanya menutup matanya, sambil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi sebenarnya, dia cukup penasaran dengan sepupunya ini. Sepupunya bukan hanya muda dan kuat, tapi dia bisa membuat hati orang-orang di sekitarnya bergerak. Hal ini bahkan lebih dari jenius, bahkan di saat dia masih muda dulu.
Bahkan sekarang anak-anak jenius dari alam langit, itu tidak dapat dibandingkan dengan sepupu kecilnya itu dalam hal kejeniusan. Ini sungguh menarik, ucap Lin Guang dengan senyum di wajahnya. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan lagi. Ucap Ming Bier dengan wajah agak kesal. Ada apa lagi denganmu? Tanya Lin Sang yang heran dengan sifat istrinya ini. Dengarlah, jika kita tidak bisa membawa Lin Tian sekarang, maka tua bangka itu akan datang ke sini, dan itu akan membuat kita sulit untuk membawa Lin Tian lagi, ucap Ming Bier. Mendengar hal itu, Lin Sang merasa sedikit aneh dengan istrinya ini. Bukannya dia mengkhawatirkan keadaan cucunya, tapi malah mengkhawatirkan hal lain yang tidak berguna seperti itu. Hufha, Mu Jing'er juga hanya bisa menghela nafas dengan sifat Ming Bier ini. Dari dulu baik Ming Bier maupun kakeknya, itu tidak pernah bisa akur. Meskipun akur, itu juga hanya di depan Ying Huan atau Lin Dong saja. Itu pun dia hanya mendengarnya dari ayahnya saja, dan dia pun belum pernah bertemu dengan bibinya itu. Jadi, dia tidak terlalu tahu dengan fakta yang sebenarnya. Tapi setahu Mu Jing'er juga, ada satu orang yang bisa membuat kakeknya dan Ming Bier ini diam, dan tidak akan bertengkar lagi. Tapi sekarang Mu Jing'er tidak tahu apa yang dilakukannya, karena dia belum kembali ke alam es sudah sejak lama. Kamu bisa tenang tidak? Ucap naga kecil dengan kesal, itu karena melihat tingkahnya Ming Bier ini. Kamu berani sekali memarahiku. Ucap Ming Bier sambil menunjuk naga kecil dengan marah. Kenapa tidak? Bahkan Kaisar Langit pun aku berani memarahinya, apalagi cuma kamu. Di mataku, kamu hanyalah nenek-nenek tua yang keras kepala. Ucap naga kecil. Kenapa juga dia tidak berani memarahi Ming Bier? Umurnya saja entah sudah berapa, dan bahkan bisa dibilang sebelum Ming Bier lahir, naga kecil sudah ada di dunia. Tapi karena dia terjebak, itulah sebabnya dia jadi tidak tahu dunia luar, dan tidak tahu berapa tahun umurnya. Dan jika bukan karena ada beberapa celah pada saat itu, mana mungkin dia bisa kabur dan bertemu dengan bayi kecil. Jadi di mata naga kecil saat ini, semua orang yang sekarang ada di depannya tidak pantas dia hormati. Karena bagi dirinya, saudara seperti Lin Tian sajalah yang dia anggap sebagai keluarganya. Jika ditanya dia marah atau tidak, tentu saja dia akan marah. Padahal dia sudah berjanji kepada bayi kecil yang sudah dia anggap sebagai kakaknya sendiri, untuk menjaga kakak besarnya. Tapi dia malah gagal, dan membuat kakak besarnya terluka parah. Hal ini membuat dia sedikit sedih karena dia telah gagal, tapi dia juga tahu kalau Lin Tian tidak akan menyalahkan dirinya. Tapi bagi naga kecil, itu tetap kegagalan yang tidak bisa dia terima. Karena saat ini Lin Tian masih terluka, dia tidak akan membuat masalah dengan beberapa orang berisik ini. Jika tidak, mungkin dia sudah memukul mereka keluar sekarang juga. Apa? Kaisar Langit katamu? Orang itu juga tidak pantas untuk aku lihat. Ucap Ming Bier dengan kesal. Dia juga tentu saja tidak menganggap terlalu tinggi Kaisar Langit. Bahkan di matanya, Kaisar Langit yang dulu itu hanyalah gelar biasa saja. Dan apabila dia bandingkan dengan anaknya itu, ini sudah jauh dari luar biasa. Mendengar perkataan Ming Bier, ada senyum mengejek di wajah naga kecil. Kaisar Langit, bahkan dia pernah melawan 4 kaisar pada saat itu. Pada saat itu tidak ada yang dapat mengalahkannya. Kalau bukan karena Kaisar Harimau yang muncul, dia mana mungkin akan dapat dikalahkan. Tapi bagi naga kecil, itu semua sudah berlalu. Sekarang dia mempunyai saudara yang tulus kepadanya, jadi itu sudah cukup bagi dirinya untuk sekarang ini. Itu kan hanya di matamu, tapi di mataku hanya Kaisar Harimau yang layak jadi lawanku saat di puncaknya, ucap naga kecil dengan senyum tenang. Mendengar perkataan naga kecil lagi, semua orang memandang dia seperti orang aneh.
Tidak, maksud ini seperti naga yang aneh. Kaisar harimau, siapakah dia? Dia adalah orang yang pernah mengguncang seluruh alam langit pada saat itu, tapi sayangnya Kaisar Harimau telah mati, jadi mana mungkin dia masih hidup sekarang. Tapi jika mereka tahu kalau 4 kaisar binatang suci telah menganggap Lin Tian sebagai saudaranya, entah apa yang akan mereka pikirkan nantinya. Di dalam kamar Lin Tian. Kamu harus bertahan, ucap Lan Jingyi dengan nafas yang sudah tidak teratur. Wajahnya sudah terlihat sangat pucat, bahkan saking pucatnya, itu seperti tidak ada darah di wajahnya. Jika ada yang melihat wajahnya, mungkin mereka berpikir kalau Lan Jingyi adalah mayat hidup. Rambutnya pun yang tadinya berwarna merah, kini telah memutih. Itu karena disebabkan, dia hampir mentransfer semua energinya kepada Lin Tian. Meskipun begitu, di wajah Lan Jingyi tidak terlihat keraguan, ataupun merasakan penyesalan sedikit pun. Dia terus mentransfer energinya ke dalam tubuh Lin Tian dengan cara perlahan-lahan. Mengaum, bang, api Dewa Naga keluar dari tubuh Lin Tian, dan menghalangi Lan Jingyi untuk mentransfer energinya kepada Lin Tian. Minggirlah. Jika aku tidak melakukannya, dia akan mati, ucap Lan Jingyi dengan keras kepala. Tapi api Dewa Naga tidak berpikir untuk melepaskan Lan Jingyi. Lalu dia mengurung Lan Jingyi di dalam bola api, itu untuk mencegah dia bertindak terlalu jauh. Dia tahu keadaan Lin Tian sekarang, karena bisa dibilang dia masih menyatu, dan belum terpisah dari tubuh Lin Tian. Meskipun Lin Tian menggunakan dirinya, tapi itu tidak akan membuat dia terluka parah atau hal semacamnya. Mengaum, api Dewa Naga sepertinya sedang berusaha mengatakan, untuk berhenti melakukan hal itu. Karena hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Aku harus tetap membantunya, ucap Lan Jingyi dengan keras kepala, sambil menatap api Dewa Naga. Api Dewa Naga menatap Lan Jingyi dalam diam, dan dia tidak ingin terus membuat Lan Jingyi menggunakan energi kehidupannya sendiri, hanya untuk membuat Lin Tian tetap hidup. Dia juga tahu karena Lan Jingyi, Lin Tian dapat bertahan juga. Meskipun itu hanya sementara luka akibat ledakan Dewa Penguasa, tapi itu tidak semudah luka-luka Lin Tian seperti yang sebelum-sebelumnya. Mengaum, aku tidak peduli, ucap Lan Jingyi dengan keras kepala sambil menatap api Dewa Naga. Dia tidak peduli meskipun hidupnya akan dalam bahaya. Jika dia bisa menyelamatkan Lin Tian, maka itu sudah cukup bagi dirinya. Apalagi, Lin Tian juga adalah jantung bagi alam kehancuran ini. Mungkin dia dulu memang egois, tapi itu dia lakukan untuk keluarganya juga, dan bukan untuk yang lain. Dan walaupun dia tahu sikap yang dia perlihatkan dulu itu egois, kejam, dan tak berperasaan terhadap orang lain, tapi itu juga hanya kepada orang luar saja. Barulah pada saat Lin Tian datang, dan merubah semuanya. Dari apa yang dilakukan dan ditunjukkan Lin Tian kepada dirinya, dia tahu apa arti hidup dan juga tujuan yang harus dia capai. Walaupun dia juga tahu perasaannya belum terbalas sekalipun, tapi jika nyawanya itu cukup untuk menolong Lin Tian, kenapa juga dia tidak memberikannya? Itu juga bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang sedang menunggu Lin Tian sadar. Mengaum, api Dewa Naga sudah tidak tahan lagi, dan berteriak keras di ruangan itu. Jika dia terus berdebat dengan Lan Jingyi, itu hanya akan membuat dia kalah dalam debat itu. Wajah naga kecil berubah menjadi semakin khawatir. Lin Niao langsung terbang tanpa perlu memikirkan apapun lagi, dan langsung menembus masuk ke dalam kamar Lin Tian. Yang lain juga langsung mengikutinya bersama dari belakang, tapi saat mereka masuk, seketika saja wajah mereka terdiam saat melihat Lan Jingyi. Wanita cantik berambut merah tadi tiba-tiba telah berubah lebih tua dari sebelumnya, bahkan rambutnya telah memutih sepenuhnya. Yang lebih membuat mereka kaget lagi adalah,
Energi jiwa yang ada di dalam tubuh Lan Jingyi juga terlihat sangat lemah, bahkan itu seperti lilin yang akan mati kapan saja. Nah, kamu. Wajah Lin Sang kaget ketika melihat Lan Jingyi. Dia tentu saja mengerti apa yang terjadi di sini, dan wanita ini memberikan energi jiwanya secara langsung kepada Lin Tian, itu agar Lin Tian dapat bertahan dari krisis yang dia alami. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Ucap naga kecil dengan sangat cemas. Meskipun dia tahu kalau Lin Tian tidak pernah menganggap Lan Jingyi sebagai wanitanya, tapi bagi naga kecil, apa yang telah dilakukan Lan Jingyi ini sudah cukup untuk membuat dirinya menghormati Lan Jingyi. Aku tidak apa-apa, ucap Lan Jingyi dengan lemah. Apanya yang tidak apa-apa? Kamu sudah gila kah? Memberikan energi kehidupanmu kepadanya secara langsung seperti itu. Ucap Lin Xin yang agak marah ketika melihat Lan Jingyi. Kehidupan ya. Jika tanpa Lin Tian, kehidupan ini mungkin tidak akan sampai pada titik seperti sekarang ini, balas Lan Jingyi dengan lemah sambil melihat Lin Tian. Mendengar balasan itu, Lin Xin langsung terdiam. Bahkan Mu Jing'er sendiri tidak tahu, apa yang membuat wanita ini rela mengorbankan hidupnya untuk Lin Tian. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal ini lebih jauh lagi. Jika kamu terus melakukannya hingga kakak terbangun, maka itu akan membuatnya sedih juga, ucap sosok cantik yang memiliki rambut hitam dan mata hitam juga. Wanita itu memakai pakaian yang membuat dirinya sangat seksi dan cantik, dan bahkan naga kecil sampai tercengang melihat kecantikan wanita di depannya itu. Yang lebih parahnya lagi, wanita yang ada di depannya ini adalah orang yang dia kenal, bahkan sangat dia kenal sampai-sampai jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya saat itu juga. Wanita itu adalah Lin Niao yang tiba-tiba berubah menjadi wanita, dan kemudian menyentuh dahi Lan Jingyi. Seketika saja Lan Jingyi jatuh tertidur di dalam bola api, yang dibuat oleh api Dewa Naga. Dia melakukan hal ini, itu juga untuk kebaikan Lan Jingyi serta Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.